Dampak kekeringan memang membuat masyarakat harus pintar-pintar memanfaatkan setiap tetes air. Seperti para petani sayuran di tengah kota ini. Petani memanfaatkan aliran air di Kalimalang supaya tanaman tidak mati kekeringan dan bisa dipanen. Panen sayur di tengah kemacetan Jakarta. What? Kalau warga kebetulan lewat di kolong tol Becakayu, hamparan kebun sayur seperti ini menjadi pemandangan yang menyejukkan mata. Ya, Jakarta yang dikenal sebagai kota yang sibuk, macet, penuh polusi dan debu, ternyata masih menyisakan lahan untuk ditanami aneka sayuran. Kebun di kolong tol ini bukan sekedar lahan tanaman biasa. Ada cerita, perjuangan, dan harapan yang terentang di setiap sudutnya. Dimulai dari lahan yang tidak terurus, kini bertransformasi menjadi hijau di tengah beton kota. Warga harus tahu, kebun sayur di kolong tol Becakayu sepanjang 5 km ini dikelola oleh petugas PPSU. Pak Samuji, salah satu anggota PPSU, setiap hari ditugaskan untuk bertani di kebun kolong tol Becakayu. Gak seluruh kebun ya warga, setiap PPSU dibagi-bagi untuk mengelola kebun di kolong tol ini. Pak Samuji mengelola kebun di daerah Cipinang Muara yang baru mulai digarap awal tahun 2023. Dulu ini banyakkan ilalang ya, seperti kayak hutan lah kalau bisa dibilang, balak gitu. Untuk kebun di kolong Becakayu ini kita kelola itu PPSU-nya mencapai ada sekitar 30 orang. Itu masing-masing grup diberikan wilayah masing-masing. Kolong tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau biasa disebut Becakayu yang terletak di Jalan Inspeksi Kalimalang ini disulap menjadi kebun pada tahun 2021. Ada berbagai macam sayuran yang siap dipanen, mulai dari kangkung, kembang kol, bayam, pokcoy, caisim. Wah, komplit ya warga. Di balik keindahan dan kesuburan kebun di kolong tol Becakayu, ada tangan-tangan yang berkontribusi. Baik dari pihak pemerintah, swasta, maupun inisiatif masyarakat setempat. Kalau untuk fasilitasnya kita dibantu juga dari pihak kelurahan, terus dari dinas KPKP ya, Kelautan dan Pertanian, BUMN yang lain tuh dari PLN ada juga seperti itu. Lahan yang dulu terabaikan kini menjadi sumber kehidupan bagi banyak warga. Hasil panen yang melimpah tidak hanya menghidupi para petani yang merawatnya, tetapi juga menjadi sumber pangan bagi warga sekitar. Dari warga untuk warga. Meskipun tidak memiliki latar belakang di bidang perkebunan atau pertanian, pengelolaan kebun di kolong tol ini tetap memperhatikan kesehatan tanaman, mulai dari benih hingga sayuran siap dipanen. Sayuran caisim ini misalnya, proses menanam dimulai dengan memilih bibit yang sehat. Bibit yang berkualitas biasanya punya warna hijau segar dan batang yang kuat. Bibit caisim diletakkan dengan jarak sekitar 20 sampai 25 cm untuk memberikan ruang yang cukup supaya caisim bisa tumbuh. Setelah penanaman, bibit harus rajin disiram pada pagi dan sore hari. Pengelola juga harus memastikan tanaman mendapatkan kelembapan yang dibutuhkan untuk tumbuh subur. Dalam beberapa minggu, caisim akan tumbuh dengan sehat dan siap untuk dipanen. Warga harus tahu, meski kebun Cipinang Muara berlokasi di samping saluran air Kalimalang, musim kemarau tetap memberikan tantangan tersendiri. Di musim kemarau seperti sekarang, tanah jadi lebih kering dan tanaman butuh perhatian ekstra. Wah, untuk penyiramannya ya musim kemarau ini benar-benar ya. Kita itu sehari bisa 2-3 kali untuk penyiraman. Tahu sendiri kita bisa pakai manual kan.
kita pakai ember. Nah, seminggu 2 kali baru kita pakai mesin pompa air. Di tengah kemarau yang membuat tanah menjadi kering, petani di kebun Cipinang Muara punya cara jitu untuk tetap menjaga kesegaran tanaman. Seperti sayur pokcoy yang butuh kelembaban ekstra. Untuk memenuhi kebutuhan sayur pokcoy, dengan sigap petani mengambil air langsung dari kali yang bersebelahan dengan kebun. Air disiramkan dengan hati-hati ke setiap batang pokcoy. Hasilnya, pokcoy tetap segar, renyah, dan siap jadi bahan makanan yang sehat. Semua berkat kerja keras dan kegigihan petani yang pantang menyerah meskipun di tengah kemarau. Warga harus tahu dong, selain masalah menyiram tanaman, petani di sini juga punya cara khusus untuk merawat tanah. Mereka mencangkul tanah untuk membuat saluran air. Jadi, saat menyiram atau saat air diambil dari kali, air bisa meresap dan mengalir merata ke setiap sudut kebun. Terlihat sederhana memang, tapi teknik ini sangat penting, terutama saat musim kemarau tiba. Dengan jalur air yang baik, aneka tanaman ini tetap mendapatkan asupan air yang cukup. Nanti seminggu sekali kita berikan pupuk, biasa kita pakai pupuk POC yang lebih mudah, gampang gitu kan. Nah, kadang-kadang juga kita kalau memang ada kita pakai pupuk seperti NPK, dan itu pun untuk jenis tanaman tertentu aja kita kasih pupuk NPK atau urea. Pupuk memang jadi salah satu kunci keberhasilan dalam bercocok tanam. Dengan pemupukan yang tepat, tanaman di kebun kolong tol Becakayu bisa tumbuh subur dan berbuah lebat. Tapi masih ada satu masalah yang bisa mengganggu kesuburan tanaman. Rumput liar atau ilalang mudah tumbuh dan menyebar jika tidak dikendalikan. Meskipun kelihatannya sepele, ilalang bisa menjadi ancaman buat tanaman lainnya. Soal tanaman gulma ini, para petani di sini sudah jago mencabuti ilalang satu persatu agar tanaman lainnya bisa tumbuh dengan bebas. Dedikasi dan perhatian dalam setiap detail kebun ini memang tiada duanya. Salut deh buat semangat petani kita ya warga. Setelah perawatan yang butuh waktu panjang, petani di kolong tol ini siap memanen pokcoy. Tanaman pokcoy harus dipetik dengan hati-hati supaya tidak rusak dan tetap segar. Panen pokcoy ini menjadi momen spesial sebab hasilnya bukan hanya mengenyangkan perut, tapi juga menjadi bukti kerja keras dan keberlanjutan kebun di tengah kota. Kebun di kolong tol Becakayu memang jadi bukti kreativitas dan ketekunan warga kita. Tidak hanya sayuran hijau, lahan tidur di pinggir kali juga berubah menjadi surganya cabai. Hasil panen dari pinggir jalan ini bisa menjadi jawaban saat harga cabai melonjak tinggi. Ruang-ruang tersembunyi di tengah kota, kalau dikelola dengan baik, bisa jadi sumber keberkahan ya warga. Ini semua berkat semangat warga yang tidak kenal menyerah. Dari kolong tol Becakayu sampai bawah jalan besar, kita diajak untuk melihat betapa setiap jengkal tanah di kota ini bisa memberikan kehidupan. Di tengah hiruk pikuknya kota, kebun-kebun kecil ini menjadi saksi bisu perjuangan dan kerja keras para petani urban. Mereka tidak hanya menanam, tapi juga menaburkan harapan untuk masa depan yang lebih hijau dan berlimpah.